Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Di sini saya selaku Nasib PPG akan mewawancarai jenengan selaku rekan sejawat saya di dalam lingkungan SMP Terpadu Darul Muttaqin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakallah ahsanal jazaa. Ini Ustaz, saya mau mewawancarai terkait masalah bahwa dalam hukum fikih kan terdapat banyak perbedaan-perbedaan. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan itu nantinya akan membuat konflik di antara masyarakat. Khususnya umat Islam ya. Betul sekali, khususnya Islam. Kira-kira Ustaz, pertanyaan pertama dari saya, kenapa Ustaz bisa terjadi perbedaan pendapat dalam hukum fikih ini? Oke. Kita terutama sebagai umat Islam di Indonesia sudah sudah diketahui bahwasanya umat Islam Indonesia itu paling banyak penduduknya, terutama di Indonesia, sehingga banyak para ulama di mana itu ketika ada persoalan itu sudah memiliki cara masing-masing, dalam artian cara berpikirnya, pola pikirnya pikirnya pun juga sudah ada menurut para ulama masing-masing, sehingga memang tidak bisa dipungkiri banyak terjadi perbedaan pendapat-pendapat yang ada, misalnya disiarkan di televisi, di sosial media lainnya, baik di FB, IG dan sebagainya. Dan banyak masyarakat pun yang hal-hal itu, yang terutama sebagai kita sebagai umat Islam yang awam, sehingga tidak terlalu banyak masalah keilmuan, merasa dicekoki dengan hal-hal yang perbedaan pendapat tersebut, sehingga yang tidak tahu sehingga gampang terpengaruh untuk mengambil keputusan, sehingga kalau misalnya menurut si A bahwasannya itu baik, menurut si B itu tidak baik, kita langsung mengiyakan pendapat tersebut tanpa kita menganalisis dulu benar dan tidaknya. Alhamdulillah, baik Ustaz, terima kasih. Jadi bisa dikatakan karena terjadinya perbedaan pandangan para ulama Betul, dan ijtihad ulama yang berbeda-beda. Betul. Oke, pertanyaan kedua Ustaz, kira-kira apa faktor penyebabnya yang menjadi perbedaan pendapat ini Ustaz? Yang pertama adalah zaman ya, pada zaman sekarang ini sudah banyak permasalahan yang muncul, yang itu pun belum tentu ada solusinya, dalam artian hukum yang bisa memecahkan permasalahan tersebut, sehingga banyak memang para ulama yang masih terus mencari bagaimana penyebabnya, faktor penyebabnya apa, solusinya bagaimana, dan diputuskan harus seperti apa langkah selanjutnya. Berarti bisa dikatakan penyebabnya adalah melihat masalah hanya dari satu sisi. Betul. Kemudian karena masa dan lingkungan yang berbeda. Karena lingkungan juga berpengaruh. Kalau kita terutama tinggal di sini di Surabaya, mungkin yang lingkungannya pondok pesantren, kita masih bisa lurus-lurus aja dan tidak terlalu gegabah dalam mengambil solusi langkahnya dan sebagainya. Kalau kita tinggal di yang bukan di luar pesantren, khususnya di kota-kota besar, ya kayak gitu, kita mendengarkan secara langsung hanya melihat di media sosial dengan ustadz siapa dan sebagainya, itu kadang kita diyakini bahwa pendapat itu yang terbaik. Ya Ustaz, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga Ustaz, kira-kira solusinya untuk biar tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena perbedaan pendapat ini apa Ustaz? Pertama, sekarang sudah zaman serba modern, sudah ada media sosial. Pertama kita harus benar-benar membaca. Dalam artian kalau ada suatu permasalahan, kita harus membaca secara teliti apa dulu akar permasalahannya. Terus ketika sudah ada pendapat-pendapat dari orang lain, maka disimak, jangan langsung diambil keputusan. Disimak benar-benar, terus dipahami supaya kita bisa ada solusi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Tidak serta-merta bahwasanya aku ini harus
mengikuti si A, aku ini harus mengikuti si B, tidak. Kita harus benar-benar yakin kepada pendapat diri kita sendiri. Tidak harus kita mengikuti orang yang belum tentu jelas dalam masalah keilmuannya. Ada yang lain, Ustaz? Ini juga kalau saya pribadi sih sebagai umat Islam terutama Indonesia, maka saya berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, saya berbeda-beda tetap saya satu. Terus sebagai asas Pancasila juga sebagai pola pikir saya dalam pendidikan saya dalam hidup. Kalaupun saya pribadi ada suatu permasalahan, maka saya tidak gampang terpengaruh dengan hal itu, karena saya hanya membaca dulu, melihat dulu, apapun desas-desus yang terjadi saya hanya menikmatinya seperti apa, tapi tetap harus punya pendirian, harus punya keburukan itu pada jalan yang kita yakini. Ya, berarti saya rangkum bahwa solusi yang jangan utarakan itu membaca secara teliti akar dan permasalahan. Betul. Dan tidak langsung mengikuti kebiah-uyah itu saja. Betul. Kemudian yang ketiga menerapkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas waktunya dan sedikit ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.